Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Ketika Luo Feng mencapai planet Kubah Giok dan bertemu dengan kakak laki-lakinya Hong di restoran, di salah satu dari 108 kota Tianchang, kediaman pejabat salju perak. Tianchang, pejabat salju perak memiliki kekuatan besar dan berakar kuat di negara alam semesta Ganwu. Sebagai salah satu dari 300 pejabat kaisar, saat itu ketika planet Kubah Giok buatan manusia besar ini dibangun, ada satu kota khusus bernama Tianchang, dan diserahkan kepada pejabat salju perak untuk memerintah. Dalam hal kekuatan, itu jauh melebihi Dewa Tanah Suci Kerajaan Gunung Naga Hitam. Di dalam kediaman pejabat salju Silver, menguasai, seorang pria kecil berkulit merah tua dengan tahun runcing dan mata hijau giok berlutut dengan hormat. Hong akhirnya meninggalkan kediaman keluarga Buska itu. Dia pergi ke restoran bintang kejora di dalam kota perbendaharaan. Pang itu akhirnya keluar. Pria yang duduk dalam jubah indah di singgasana, memiliki rambut hitam panjang, kulit pucat, cahaya perak bersinar dari mata hitamnya. Dari penampilannya, dia sangat mirip dengan orang Cina di bumi, hanya energi yang dia keluarkan secara alami jauh lebih kuat. Menguasai, pria kurus berkulit merah tua itu mendongak dan menatap tuannya. Keluarga Jisi, sebagai keluarga kuno yang ada selama lebih dari 100 juta tahun, dan memiliki triliunan ahli waris. Menjadi salah satu keturunan darah bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan, hanya karena keluarga itu terlalu besar. Oleh karena itu, sangat sulit untuk menonjol. Semuanya tergantung pada kemampuan seseorang, dan tuannya Ji Landeng bekerja sangat keras sejak dia masih muda. Bakatnya tidak buruk, dia akhirnya menjadi prajurit tingkat alam semesta. Mampu menjadi prajurit tingkat alam semesta, tentu saja dia lebih disukai dalam keluarga Jisi, memiliki lebih dari 1000 planet kehidupan. Namun, di dalam keluarga besar, Ji Landeng pada akhirnya masih berada di level terbawah. Lagi pula, penguasa domain dan penguasa sektor dalam keluarga berlimpah, level alam semesta bahkan lebih dari keduanya. Awalnya, Ji Landeng hanya akan menjalani kehidupan yang tenang. Namun, dia dengan santai berselingkuh dengan seorang pelayan dan memiliki seorang putri Jiking. Nasib Ji Landeng akan segera berubah sejak saat itu, putrinya Jiking telah menunjukkan bakat luar biasa sejak muda, tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa. Itu segera menarik perhatian eselon atas keluarga Jisi, karenanya mereka mengasuhnya. Setelah itu, dia bahkan diserap ke dalam aliansi Mercenary Universe sebagai anggota inti. Seorang anggota inti dari salah satu dari 5 Leviathans umat manusia? Itu semua jenius super, lebih dari 1 triliun tahun, keluarga Jisi, meskipun mereka telah memelihara beberapa anggota inti yang diserap ke dalam inti dari 5 raksasa, itu tidak semua garis keturunan keluarga, melainkan jenius dari bidang bintang perbatasan salju mereka. Dan Jiking adalah yang pertama dalam bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, seorang jenius mutlak yang terserap dengan garis keturunan mereka. Bahkan leluhur keluarga Jisi, kepala generasi pertama, pejabat salju perak Ji Tianchang terkejut dan merasa gembira karenanya. Posisi Jiking dalam keluarga secara alami melonjak. Dia ditempatkan di samping 10 tokoh teratas dalam keluarga. Bahkan penguasa sektor tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat padanya. Posisi putrinya telah meledak. Sebagai ayah, posisi Ji Landeng secara alami mengikuti ke atas. Dia ditugaskan untuk mengatur 10 galaksi di bidang bintang perbatasan salju, segera menjadi salah satu tokoh penting dalam keluarga. Aku tidak menyangka bahwa beberapa tahun aku tidak berada di planet Kubah Giok, King kecil benar-benar akan jatuh cinta pada pang aborigin yang sunyi. HMPH, tidak peduli apa, aku harus menyingkirkan apapun yang menghalangi masa depannya, ini aku apa yang aku seperti yang harus dilakukan seorang ayah. Mata Ji Landeng berbinar. Setelah mengetahui tentang putrinya, Ji Landeng segera duduk di kapal alam semesta dan bergegas kembali ke planet Kubah Giok. Namun, selama ini, Hong telah tinggal di kediaman Buska, dan keluarga itu, bagaimanapun juga adalah keluarga abadi. Mungkin pejabat salju perak yang tinggi dan perkasa tidak peduli tentang itu, tetapi anggota lain dalam keluarga tidak berani. Sebuah abadi, bagaimanapun juga masih abadi. Oleh karena itu Ji Landeng tidak pergi menemui Hong selama ini, dan sekarang dia akhirnya menemukan kesempatan. Jiking adalah putrinya yang berharga. Dan dia juga tiket emasnya. Satu-satunya alasan dia bisa naik ke level ini dalam keluarga adalah karena putrinya. Saat dia pergi, kekuatan dan posisinya mungkin akan menghilang juga. Aku pasti tidak akan membiarkan ini. Ji Landeng mencengkeram kedua tinjunya erat-erat. Pimpin jalan, aku ingin pergi ke restoran bintang kejora. Ji Landeng memerintahkan. Ya tuan, pria kurus berkulit merah tua itu berlutut. Di dalam stan lantai 3 restoran bintang kejora. Luo Feng sedang mengobrol dengan Hong ketika tiba-tiba, Peng
Peng, peng, mengetuk pintu. Luo Feng mengerutkan kening. Masuk. Hong melihat ke pintu juga. Pintu didorong terbuka. Staf pria yang tinggi dan tampan membungkuk dengan hormat. Ada orang di lantai bawah yang ingin bertemu denganmu. Temui siapa? Luo Feng penasaran. Mereka bilang seseorang bernama Hong. Staf merasakan tekanan yang datang dari orang-orang di dalam stan, perlahan-lahan menjadi lebih menyesal dan rendah hati. Ini adalah dunia nyata, saat dia menyinggung beberapa makhluk yang kuat, dia akan kehilangan nyawanya. Kakak, ini untukmu. Luo Feng tersenyum pada Hong. Hong memandang staf, biarkan mereka masuk. Ya, staf dengan hormat pergi hanya saat itu. Siapa yang ingin bertemu denganku? Aku tidak mengenal banyak orang di planet Jadedom. Hong menggelengkan kepalanya dengan curiga. Luo Feng tertawa terbahak-bahak dan berkata, mereka bahkan tahu namamu, mereka mungkin akrab denganmu, bahkan mungkin wanita itu Jiking. Jiking, Hong mengerutkan kening ringan. Tiba-tiba langkah kaki dari tangga di luar bergema, itu jelas berat. Luo Feng dan Hong keduanya melihat keluar. Yang mulia, ini adalah alam semesta level 9 dan penguasa domain level 9, tidak ada ancaman sama sekali. Dylan botak berjubah hitam duduk di samping dan menyipitkan mata, berkomunikasi dengan Luo Feng. Luo Feng mengangguk. Siluet akhirnya muncul di pintu, itu adalah dua pria. Di mana manusia tingkat 9 alam semesta memiliki rambut hitam, wajah persegi dan kulitnya pucat, mirip dengan orang Cina di bumi. Dan pria level 9 domain lord lainnya sedikit lebih besar, kulitnya ungu, kukunya yang jelas lebih panjang setajam belati, matanya juga ungu. Dari cara mereka masuk, domain lord level 9 seharusnya menjadi pengawal. Bagaimana kabarmu Hong? Pria berwajah persegi itu menatap Hong. Anda, Hong menatap curiga pada pria itu. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya ayah Jiking. Ji Landeng, pria itu berkata. Luo Feng mengerutkan kening. Ayah Jiking telah muncul. Dari kelihatannya, kakak laki-lakinya sendiri belum pernah bertemu dengan ayah Jiking. Hong segera berdiri dan berkata, Tuan Ji, saya tahu tentang masalah Jiking. Setelah saya tahu, saya segera bergegas dari Starfield perbatasan Snow. Mata Ji Landeng menatap Hong dengan tenang, hanya selama ini kamu berada di kediaman Buska selama ini, aku tidak bisa mengunjungimu. Hari ini aku di sini tanpa niat jahat, murni sebagai ayahnya. Saya mengerti, Hong mengangguk dan mendengarkan. Kamu sangat luar biasa. Ji Landeng menatap Hong. Saya mendengar penampilan Anda dalam pertempuran jenius internal negara alam semesta Ganwu tidak buruk. Meskipun Anda tidak diterima di perusahaan Virtual Universe, namun tidak ada yang dapat menyangkal bahwa Anda adalah pemuda yang sangat luar biasa. Hong mendengarkan. Namun Hong, Ji Landeng menghela nafas sedikit, kamu berbeda dari putriku. Putriku tinggal di keluarga GC, sebuah keluarga yang setidaknya 100 kali lebih kuat dari keluarga kerajaan bintang Black Dragon Mountain. Kamu adalah pejuang tunggal, kamu dapat mengikuti gurumu dan berkeliaran tanpa ada yang menahanmu, tidak ada tekanan. Ji Landeng menghela nafas lagi, namun, putriku tinggal di keluarga ini. Perjuangan internal dan tekanan di dalam sangat besar. Dalam keluarga GC, saat kamu tidak hati-hati dan tergelincir, kamu akan diinjak oleh 10 juta orang. Apakah kamu mengerti semua ini? Saya bersedia, Hong mengangguk. Perjuangan internal dalam keluarga kerajaan sangat intens. Keluarga super seperti keluarga GC di alam semesta memiliki perjuangan ekstra intens untuk mendapatkan kekuasaan di dalamnya. Oleh karena itu, putriku Jiking tidak dapat mengambil jalan yang salah. Saat dia melakukannya, tidak mungkin untuk kembali. Ji Landeng menatap Hong. Dan perselingkuhanmu dengannya telah membuat kepala leluhur keluarga GC marah. Saat dia mengamuk, seluruh keluarga akan gelisah. Hong terdiam. Karena itu, aku harap kamu meninggalkannya demi dia, jangan ganggu dia dan hubungi dia. Ji Landeng berkata dengan serius. Jangan hubungi dia melalui jaringan alam semesta virtual, dan segera tinggalkan planet Jadedom. Aku harap kamu bisa menghilang dari dunianya. Setelah kamu melakukannya, dia akan tetap menjadi anak yang paling disukai oleh kepala leluhur. Jika kamu terus mengganggunya, kamu akan membahayakan posisinya dan menempatkannya di tempat di mana dia tidak bisa kembali. Ji Landeng menatap Hong. Hong terdiam. Kak, tinju Hong yang diblokir oleh meja mengepal erat, mereka menjadi pucat, bahkan ekspresinya jelek. Luo Feng mengerutkan kening. Dengan statusku sebagai ayahnya, aku memohon padamu, lepaskan dia. Aku yakin kamu juga berharap dia memiliki masa depan yang baik kan? Ji Landeng menatap Hong. Hong berdiri di sana. Saya mengerti, Hong mengangguk. Saya berharap mendengar berita tentang Anda meninggalkan planet Jadedom. Dengan begitu, saya sebagai ayahnya akan sangat berterima kasih kepada Anda. Ji Landeng membungkuk sedikit. Setelah dia selesai dia berbalik dan pergi dengan pengawalnya, dari awal sampai akhir,
dia tidak pernah memperhatikan Luo Feng atau Dylan yang tidak pernah mati. Ketika seorang abadi tidak ingin mengungkapkan identitasnya, bagaimana Jilandeng dan pengawalnya, pada tingkat kekuatan itu dapat menemukannya? Ada keheningan di dalam restoran. Hong yang telah mengendalikan dirinya menjadi sangat pucat, setelah itu dia menggelengkan kepalanya dan memaksakan senyum. Kakak ketiga, bukankah ini lelucon? Hong memandang Luo Feng. Tidak ada yang lucu tentang itu. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Hong menggelengkan kepalanya. Hong melihat dengan jelas situasinya. Oleh karena itu, meskipun ayah Ji Qing tampak sangat sopan, namun makna di balik kata-kata itu, Hong secara alami melihatnya. Ayah Ji Qing ini jelas membenci keberaniannya. Dia tidak sabar menunggu Hong meninggalkan planet Kubah Giok dan menghilang dari dunia Ji Qing. Dibenci oleh gadis yang dicintainya, Hong merasa sangat buruk di dalam. Kakak laki-laki, Luo Feng menepuk bahu Hong. Saya baik-baik saja. Hong menggelengkan kepalanya. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Apa yang terjadi dengan pejabat salju perak? Bahkan jika itu benar-benar jenius, bukankah mereka diizinkan untuk memiliki hubungan? Lelucon apa ini? Luo Feng mengirim Hong kembali ke kediaman Buska hari itu. Hong bahkan berkata ketika dia pergi, kakak ketiga, saya mungkin memerlukan bantuan Anda dalam masalah ini. Namun, Anda harus mendapatkan informasi dan fakta Anda terlebih dahulu tentang situasinya, dan jangan langsung masuk ke dalamnya. Jika itu benar-benar merugikan Ji Qing dengan cara apapun, maka aku akan. Kakak, aku tahu ini. Luo Feng mengangguk. Ini juga alasan Luo Feng tidak mengungkapkan dirinya sebelumnya. Ketika Jilandeng itu datang, Luo Feng sedikit menyesuaikan otot wajahnya untuk mencegah Jilandeng mengenalinya. Apapun yang terjadi, masih belum waktunya untuk bertemu dengan pejabat salju perak Ji Tianchang. Masalah kakak laki-lakinya, Luo Feng tidak berani masuk dan membuat kekacauan. Melakukan hal-hal buruk dengan kebaikan bagaimanapun juga pada akhirnya tetap membuat kekacauan. Waktu berlalu dan meskipun Luo Feng telah tinggal di Villa Gunung Swallow sejak dia datang ke planet Jededom, dia telah berada di kabin nutrisi selama ini. Belum pergi, bahwa Hong masih tinggal di kediaman Buska, Jilandeng berjalan-jalan di aula. Pemuda ini juga jenius yang luar biasa dalam pertempuran jenius negara alam semesta. Jenius semacam ini, harga diri mereka sangat kuat. Entah itu untuk harga dirinya atau untuk cinta yang menggelikan, dia seharusnya sudah lama meninggalkan planet ini setelah kata-kataku. Tuan, dia memang masih tinggal di kediaman Buska. Pria kurus berkulit merah tua itu berkata dengan hormat sambil berlutut. Bajingan, mata Jilandeng hampir keluar dari rongganya, sepertinya dia benar-benar ingin membawa orang untuk membunuh Hong segera. Namun, dia juga jelas, bahwa karena kepala leluhur pejabat salju perak tidak mengirim siapapun untuk bergerak, maka tidak ada seorang pun di bawah yang akan bergerak sendiri. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Meskipun Jilandeng semakin cemas, Hong tetap tinggal di kediaman Buska tanpa melangkah keluar sama sekali. Itu membuat Jilandeng sangat marah. Selama ini, Luo Feng diam-diam tinggal di dalam Villa Gunung Swallow. Villa Gunung Walet, ruang belajar tingkat utama. Kabin nutrisi ditempatkan di sudut ruangan, sementara tanaman merambat berwarna-warni yang indah terbentang di seluruh ruangan. Mereka semua bersinar dan berkilauan dengan dedaunan di sepanjang tanaman merambat, semuanya tampak mengalami perubahan, warna dan penampilan, semuanya terus berkembang. Yang mulia, suara Dylan menembus dinding dan bergema di dalam ruang kerja. Kak, pintu kabin nutrisi terbuka secara otomatis dan seorang pria telanjang berambut hitam dengan tubuh yang hampir sempurna keluar dari cairan nutrisi berharga sedingin es. Bersamaan dengan itu, armor hijau tumbuh di sekujur tubuhnya. Armor genetik level 4 ini adalah sesuatu yang dikirim oleh perusahaan alam semesta virtual. Item seperti itu, ini adalah sesuatu yang diberikan perusahaan kepada semua anggota intinya. Tanaman merambat yang menutupi seluruh dinding ruangan tiba-tiba dengan cepat berbalik dan melilit lengan Luo Feng. Awan kontak anggur. Luo Feng dengan lembut menggosok daun dan tersenyum. Luangkan waktu ini untuk perlahan berevolusi. Setelah kamu menyelesaikan evolusimu, maka kamu akan bergabung denganku dalam pertempuran lagi. Segera tanaman merambat yang tegak semuanya terkulai, hampir seolah-olah mengangguk. Pada saat yang sama, rasa ketergantungan yang kuat datang dari pokok anggur. Itu adalah seorang anak terhadap orang tuanya. Haha, itu akan cepat, 2 bulan lagi dan evolusimu akan selesai. Luo Feng mengenakan baju besi hijau di dalam dan baju besi perak di luar, mendorong pintu ruang belajar dan berjalan keluar. Yang mulia, Dylan sedikit membungkuk ketika dia berdiri di luar, tersenyum, selamat telah mencapai penguasa domain level 8. Masih sedikit dari level 9. Luo Feng tersenyum. Mulai dari domain Lord level 1 hingga 9, semakin lambat, semakin banyak jumlah energi yang dibutuhkan.
Terutama 3 level terakhir, jumlah energi yang dibutuhkan adalah yang paling banyak. Untuk Luo Feng mencapai level 9 diperlukan waktu sekitar 6 bulan. Sudah 4 bulan, mungkin butuh 2 bulan lagi. Yang mulia, orang-orang perusahaan virtual universe ada di bawah, kata Dylan. 6. Ayo pergi. Luo Feng mengangguk dan dengan cepat mencapai ruang tamu tingkat 1. 3 staf berjubah putih berdiri di sana. Ketika mereka melihat Luo Feng dan Dylan, mereka semua secara bersamaan membungkuk, Yang mulia. Haha, melihatmu benar-benar membuatku bahagia. Mata Luo Feng dipenuhi dengan antisipasi. Apakah kapal semesta saya telah sepenuhnya diperbaiki dan ditingkatkan? Ya, Yang mulia. Pria tua berjubah putih terkemuka itu meminta maaf, peningkatannya memakan waktu cukup lama. Oleh karena itu, kami hanya dapat mengirimkannya sekarang, mohon maafkan keterlambatannya. Tidak masalah, ayo pergi ke gudang bawah tanah. Luo Feng tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Biarkan aku melihatnya. Ya, Luo Feng dan Dylan bersama dengan 3 staf berjubah putih semuanya berjalan ke gudang bawah tanah yang sangat luas. Orang tua terkemuka memimpin jalan untuk Luo Feng dan membungkuk, Yang mulia, lihat. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke depan. Segera kapal segitiga muncul dari udara di dalam gudang, energi yang dipancarkan kapal menyebabkan ruang di sekitarnya sedikit bergetar. Mata Luo Feng berbinar saat dia menatap kapal. Kapal Yunmo Planet, ini adalah benda besar berdiameter 800 meter. Ketiga ujungnya sangat tipis dan menusuk, seluruh kapal ditutupi dengan ukiran hukum asal yang samar-samar terlihat sempurna, mereka membuat kapal secara alami memancarkan energi dan aura yang menakutkan. Tanpa keraguan, saat kapal seperti itu dipercepat, bahkan jika sebuah meteorit menabraknya, itu akan hancur seperti tahu dan terbelah, bahkan tidak terlalu mempengaruhi kecepatan kapal. Yang mulia, kapal ini dibangun sepenuhnya dari esensi tembaga bibrida logam kelas F9, dan seorang master hebat dari perusahaan virtual universe membantu menyelesaikan dan meningkatkan ukiran hukum asal. Pertahanannya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Bahkan tingkat kaisar yang abadi akan menemukan sangat sulit untuk menembus kapal ini. Pria tua berjubah putih itu menunjuk ke kapal dan tertawa. Kapal seperti itu, selama menyatu dengan bentuk kehidupan logam abadi, itu pasti akan layak untuk tingkat kaisar abadi. Mata Luo Feng berbinar. Kapal planet Yunmo, kapal yang diperbaiki akan menemaninya untuk waktu yang sangat lama. Luo Feng, cepat masuk, cepat masuk. Babata mendorong. Dengan orang tua yang memimpin, Luo Feng mulai memahami betapa kuatnya kapal planet Yunmo yang telah diperbaiki itu. Pertahanan utama kapal telah meningkat. Seiring dengan penghalang energinya, pertahanannya telah meningkat sebesar 40% dari sebelumnya. Di layar ruang kendali, gambar kepala Babata muncul. Dia sangat bersemangat ketika kapal berakselerasi, kecepatan putar dan gerakannya yang seketika juga meningkat 80%. Kecepatan terbesarnya telah mencapai 50 kali kecepatan cahaya yang mengejutkan, keterampilan perusahaan virtual universe dan teknologinya terlalu kuat. Dari sudut pandang yang pasti, perusahaan virtual universe telah sepenuhnya membawa kapal Yunmo Planet ke kemampuan maksimalnya. Untuk meningkatkannya lebih jauh, cara terbaik adalah membiarkan bentuk kehidupan logam abadi menyatu dengannya, memungkinkannya memiliki properti kehidupan. Petik 2. Haha, setelah bertahun-tahun, akhirnya aku bisa sekali lagi mengendalikan kapal planet Yunmo. Babata sangat bersemangat di layar. Namun tiba-tiba, dia tampak terluka saat dia terdiam, tapi tuan dia. Luo Feng. Babata menatap Luo Feng, matanya berbinar, kamu pasti harus membalaskan dendam tuan lain kali. Luo Feng mengangguk, pasti. Babata memandang Luo Feng saat dia mengingat saat itu di bumi, pemuda kecil yang berhati-hati yang menyelinap ke kapal planet Yunmo. Saat itu Babata hanya melakukannya karena dia tidak punya pilihan lain, membiarkan Luo Feng menerima warisan Huyan Bo, menjadi satu-satunya murid yang hidup. Saat itu Babata bahkan melarang Luo Feng untuk bertanya tentang musuh Huyan Bo, karena bahkan dia sendiri tidak pernah berpikir akan ada hari di mana Luo Feng bisa membalaskan dendam Huyan Bo. Namun sekarang, Babata melihat harapan, 3 bakat alami terbesar, tekad yang mengejutkan, latar belakang yang kuat, dan pengasuhan dari perusahaan alam semesta virtual. Luo Feng, dia akhirnya akan menjadi tingkat kaisar abadi, pasti ada harapan. Ketika tiba, dia akan menjadi mampu membunuh bajingan itu. Babata mengantisipasi dalam diam, namun Luo Feng terus memeriksa sisa kapal. Kapal planet Yunmo, sama seperti beberapa konstruksi kamar pribadi khusus bank galaksi alam semesta, ia mampu sepenuhnya menyegel pemindaian energi Rodel. Kemampuan sistem kapal planet Yunmo, kecuali jika itu adalah kekuatan abadi yang menggunakan energi dewanya untuk menyerang kapal, apapun di bawah keabadian tidak akan mampu melakukan serangan jiwa yang cukup kuat untuk menembus kapal. Setelah memasuki kapal, benar-benar aman di sini, pikir Luo Feng.
Ketika aku menjadi abadi di lain waktu, dan anggota klan Mosa kebal terhadap serangan jiwa dengan pertahanan kapal yang kuat, keduanya digabungkan. Itu benar-benar kombinasi yang tak terkalahkan. Kabar baik datang satu demi satu. Hari berikutnya setelah Luo Feng memperoleh mitra hidup dan matinya kapal Yunmo, penyebaran perusahaan virtual universe akhirnya datang. Alam semesta virtual wilayah primal Gunung Yuxiang, Villa Luo Feng. Dalam studinya, Luo Feng duduk di depan mejanya, melihat pemberitahuan surat yang dia terima di laptopnya. Itu adalah pesanan yang dikirim oleh perusahaan virtual universe. Luo Feng, mulai hari ini, Anda adalah utusan pengawas perusahaan alam semesta virtual untuk Departemen Ganwu. Anda memiliki otoritas pengawasan khusus terhadap departemen militer, bisnis, dan tentara. Babata berteriak di bahunya. Haha, Luo Feng, mulai sekarang, 3 taipan dari Departemen Ganwu harus takut padamu. Luo Feng diam-diam melihat isi penyebaran. Perintahnya sederhana. Penyebaran ini adalah ujian untuk tingkat penguasa domain. Hanya dengan pekerjaan pengawasan saja, pada hari Luo Feng mencapai level penguasa sektor, dia akan memperoleh 100.000 poin. Selama penyebaran, perusahaan virtual universe sesekali akan mengirimkan misi khusus untuk Anda lakukan. Setiap misi akan memiliki hadiah poin. Sebagian dari surat itu mengatakan ini. Jelas sekali. Selama periode pengasuhan, para jenius tingkat alam semesta dapat melakukan misi pelatihan dan para jenius penguasa domain dapat melakukan misi tambahan ini. Adapun tingkat penguasa sektor, mereka melakukan misi hidup atau mati. Ini semua akan menghasilkan hadiah poin. Sekarang penyebaran telah dikirim, Departemen Ganwu akan secara bersamaan menerima pemberitahuan. Mata Luo Feng berbinar. Sekarang saatnya saya melangkah dan mengunjungi 3 taipan. Dengan perintah padanya, status Luo Feng secara alami berbeda dari sebelumnya. Dengan pesanan resmi ini, saya sebenarnya dapat langsung pindah ke Departemen Ganwu dari villa saya di alam semesta virtual. Luo Feng melihat surat dan informasinya di layar, membuat beberapa catatan penting sebelum mengangguk puas. Ke Departemen Ganwu, pikir Luo Feng. Dia segera menghilang dari ruang kerjanya dan diteleportasi langsung ke Departemen Ganwu di alam semesta virtual. Di alam semesta maya, di ruang yang ditentukan. Ruang ini memiliki banyak benua besar dan setiap orang salah satunya mewakili negara alam semesta. Di sekitar benua besar ini terdapat banyak pulau, ini mewakili peradaban tingkat menengah atau lokasi khusus. Seperti Pulau Gunung Naga Hitam di bawah benua Ganwu, ini adalah tempat di mana penduduk kerajaan Gunung Naga Hitam akan muncul ketika mereka memasuki jaringan alam semesta virtual. Di Pulau Ametis di bawah benua Ganwu, ini adalah pulau yang sangat indah yang seluruhnya terbuat dari ametis. Bahkan ketika seluruh permukaannya dibandingkan dengan Pulau Black Dragon Mountain, itu masih sangat indah. Di atasnya ada istana yang terus-menerus semua terbuat dari batu kecubung. Mereka datang di semua ketinggian, dengan tingkat kemegahan yang berbeda, dan tepat di tengahnya adalah istana batu kecubung yang tingginya mencapai 10.000 km, itu yang paling mencolok. Di bawah sinar matahari, istana megah ini memantulkan berbagai macam warna. Pulau Ametis ini adalah tempat Departemen Ganwu dari perusahaan virtual universe ditempatkan. Karena alam semesta terlalu luas, lokasi ini secara alami dibangun di alam semesta virtual. Semuanya berjalan normal, namun markas tiba-tiba mengirim utusan pengawas. Luo Feng ini, mengapa terburu-buru untuk menerobos ke tingkat penguasa domain? Di dalam istana ada meja bundar besar dengan diameter melebihi 1000 meter, dan di sekitarnya adalah 3 tahta besar yang semuanya terisi. Yang berbicara adalah seekor kera berbulu, mengenakan jubah ungu yang indah. Dia mengerutkan kening saat dia berbicara. Cici, jubah ungunya memancarkan sinar bunga api ungu. Seolah-olah ketidakpuasan Anda akan ada gunanya. Bahkan jika Luo Feng ini tidak menerobos ke penguasa domain untuk sementara, dia masih akan memasuki tingkat penguasa domain dalam beberapa ribu tahun. Karena rumahnya adalah negara alam semesta Ganwu, saat itu terjadi, dia masih akan menjadi utusan pengawas dan datang ke sini. Seorang pria yang sangat tampan dengan rambut emas panjang yang melotot seperti matahari berbicara dengan jijik. Dia memiliki 3 bulu emas di atas kepalanya. Pejabat petir ungu, pejabat bulu emas. Sebuah suara lembut terdengar. Ini adalah seorang wanita muda yang mengenakan jubah hitam dan bertelanjang kaki. Tatapannya juga sepertinya membuat ruang dan waktu di sekitar melengkung. Perintah telah diberikan. Luo Feng ini akan segera tiba untuk mengambil alih jabatannya. Sama sekali tidak ada gunanya kalian berdua berdebat sekarang. Petugas petir ungu Apeman dan petugas bulu emas pria tampan menoleh. Status Luo Feng adalah utusan pengawas. Dia memiliki wewenang untuk memeriksa pekerjaan kita dan banyak hal lainnya. Dia mungkin akan menemukan bukti yang tidak menguntungkan terhadap kita. Wanita berjubah hitam itu berkata dengan lembut. Pejabat petir ungu bertanggung jawab atas sisi bisnis.
Ada kekacauan transaksi di dalamnya, tidak peduli seberapa baik catatan disimpan dan bukti dihancurkan, jika seseorang mengauditnya dengan serius, hahaha, monyet, bahkan jika kamu tidak terkunci di dalamnya. Penjara Starfield, Anda akan dikirim ke Outfield untuk membayar kejahatan Anda melalui pertempuran. Pria tampan yang jahat itu menggoda. Dan departemen militer Anda bersih? Si Appleman menatapnya dengan dingin. Masih lebih baik dari departemen bisnis Anda. Pria tampan itu mengerutkan kening. Baiklah, wanita itu mengerutkan kening dan memerintahkan dengan lembut. Segera, kedua pria itu menatap wanita itu, dia mengeluarkan aura kemarahan. Ada hal-hal tertentu yang tidak dapat dihindari dan kita harus melanggar aturan. Selama utusan pengawas mati untuk memeriksa, dengan waktu yang cukup, dia pasti akan menemukan beberapa masalah. Bahkan jika masalahnya tidak ada, tes serius, memecat kami tidak akan menjadi masalah. Appleman dan pria berambut emas itu mengangguk setuju. Tidak peduli apa, kita harus mempertahankan posisi kita, kata si Appleman dengan serius. 3 taipan dari Departemen Ganwu, tingkat status apa itu? Mereka memiliki kekuatan besar, jauh lebih tinggi daripada Unding level resmi normal lainnya. Di antara Departemen Militer, Bisnis, dan Tentara, yang paling sulit untuk benar-benar diperiksa adalah Departemen Tentara. Karena, Departemen Tentara terlalu besar, dan negara alam semesta Ganwu mengaturnya bersama dengan perusahaan alam semesta virtual, jika utusan pengawas memeriksa masalah Departemen Tentara, dia masih harus melalui tingkat tinggi alam semesta Ganwu. Negara, itu sangat kompleks. Memeriksa Departemen Militer dan Bisnis jauh lebih mudah. Pertama, Luo Feng itu tidak bodoh. Jika dia benar-benar ingin memeriksa, itu akan memaksa kita untuk saling menentang. Wanita itu berkata dengan lembut, ini juga tidak baik untuknya. Jika dia berani melakukan sejauh itu, kami akan membunuhnya. Pria berambut emas itu berkata dengan dingin. Bunuh dia. Manusia kera itu mendengus. Pejabat bulu emas, apakah menurut Anda gurunya Kaisar Truyan idiot? Kaisar yang sejati adalah makhluk suci di antara ras kera kita. Dan dia dikenal brutal dan protektif. Jika Anda benar-benar berani membunuh Luo Feng, kecuali jika Anda melakukannya. Ke titik di mana bahkan tidak ada setetes air pun yang tumpah, bahkan menghapus ingatanmu sendiri untuk memastikan tidak ada catatan tentangnya, tidak mengizinkan Truyan untuk memeriksanya, jika tidak kamu pasti akan mati. Pria berambut emas itu menyipitkan mata. Kaisar yang sejati, membunuh orang seperti dirinya, petugas bulu emas, sama saja dengan meremukkan seekor semut. Bangun kalian berdua, Luo Feng ini memasuki wilayah primal setelah pertarungan kualifikasi pertamanya. Untuk orang jenius seperti itu, level tertinggi di markas akan memperhatikannya. Wanita berjubah hitam itu berkata dengan dingin. Dan ada kaisar yang sejati di belakangnya. Yang paling bisa kita lakukan adalah memberinya pelajaran dan membuatnya sedikit menderita. Kita pasti tidak bisa membunuhnya. Saat kita melakukannya, Dot itu akan menjadi jalan buntu bagi kita. Appleman dan pria berambut emas itu mengangguk. Kami tidak punya cara lain? Wanita berjubah hitam itu menunjuk keluar angkasa. Di sana layar muncul dan rencana terperinci menunjukkan, ini adalah 3 solusi yang telah dibuat oleh bawahan saya, lihatlah. Keduanya melihat. Setelah membaca, mereka bertukar pandang. Mari berharap Luo Feng adalah orang yang cerdas. Dengan begitu, dia akan dapat menikmati kemuliaan posisi supervisornya selama waktunya dan melewatinya dengan nyaman. Maka kita bertiga tidak akan memiliki masalah. Jika tidak, semua orang akan menderita. Bersama, pria berambut emas itu mendengus dingin. Setelah beberapa saat, alarm yang menusuk berbunyi di istana. Ketiga taipan itu berdiri dengan galak. Dia datang, wanita berjubah hitam itu berkata dengan lembut. Ayo pergi, kita harus sangat bersemangat menyambut utusan pengawas. Benar, sangat bersemangat. Appleman mengangguk. Semangat maksimal. Pria berambut emas itu memaksakan apa yang dia pikir sebagai senyum paling ramah yang bisa dia berikan. Di sisi timur Pulau Ametis terdapat sebidang batu ametis seluas 10 meter persegi. Di sana, seberkas cahaya indah melesat ke langit, Luo Feng muncul di atas batu. Jadi ini kantor perusahaan Virtual Universe di Departemen Ganwu? Penglihatan Luo Feng sedikit dibutakan oleh kilatan cahaya yang membawanya ke sini. Seluruh pulau hanyalah sebuah karya seni yang sangat besar, pemandangan cahaya yang menutupi banyak istana batu kecubung sangat indah. Luo Feng terbang dan terbang menuju pusat pulau, karena Pulau Ametis terlalu besar, mirip dengan pulau kerajaan Gunung Naga Hitam. Setelah terbang sekitar 100.000 km, Luo Feng melihat bayangan kabur di alun-alun batu kecubung yang besar. Dengan pandangan sekilas, dia tidak bisa melihat akhir dari mereka. Tepat di depan semua orang ada 3 siluet manusia. Seekor kera mengenakan jubah ungu yang sangat indah, dia tersenyum, saat bunga api ungu mengelilinginya.
Seorang pria dengan rambut panjang emas yang tak tertandingi. Senyumnya cemerlang, dia hampir seperti matahari besar yang memancarkan kehangatan. Seorang wanita muda bertelanjang kaki dengan jubah hitam. Godaannya, Luo Feng juga tahu itu hipnotisme, tapi dia masih merasa lebih bahagia setelahnya. Selamat datang, utusan pengawas, Tuan Luo Feng. Wanita berjubah hitam itu tersenyum. Hua, siluet manusia yang kabur semua segera berlutut, secara bersamaan berteriak dengan hormat, "Salam yang mulia Luo Feng." "Salam yang mulia Luo Feng," ratusan mayat hidup membungkuk. "Luo Feng, selamat datang di departemen Ganwu kami." Wanita berjubah hitam itu tersenyum dan berkata, "Luo Feng, aku sudah lama mendengar tentang reputasimu. Untuk membuatnya menjadi wilayah utama dalam waktu yang singkat, itu benar-benar layak untuk dihormati, memang mengagumkan." Pria berambut emas itu tersenyum cerah. Dia tampak sangat ramah seperti matahari, tanpa niat buruk. "Haha, Luo Feng, aku dari klan Guanyan dari ras kera. Gurumu Kaisar Truyan adalah makhluk terhebat di klan Kahunsi. Dari kecil, aku selalu memuja Kaisar Truyan, dia selalu menjadi target saya. Dan hari ini saya bisa melihat muridnya, itu benar-benar membuat saya bahagia." "Haha, si Apeman sangat bersemangat." Luo Feng berdiri di sana dan melihat sambutan hangat ketiga taipan itu, ratusan mayat hidup membungkuk hormat dan yang tak terhitung jumlahnya berlutut, dia terkejut. Ini. Sambutan Departemen Ganwu terlalu besar. Dan ketiga taipan itu semuanya adalah kematian tingkat resmi. Dalam hal posisi, mereka tidak di bawahnya, namun mereka sangat bersemangat. "Luo Feng," wanita berjubah hitam berjalan mendekat, tersenyum, "Biarkan saya memperkenalkan Anda. Aku tahu tentang kalian bertiga." Luo Feng berkata langsung dan menatap wanita itu. "Kamu seharusnya menjadi kepala Departemen Tentara, pejabat Blackyan, Risa." Wanita berjubah hitam itu tersenyum dan mengangguk. "Kamu seharusnya menjadi kepala Departemen Militer, pejabat bulu emas Aifu." Luo Feng menatap pria berambut emas itu, dia juga tersenyum dan mengangguk. "Dan kamu seharusnya menjadi kepala Departemen Bisnis, pejabat petir ungu Zhenqian." Luo Feng menatap Apeman itu. Dia tertawa keras dan mengangguk, "Sepertinya Luo Feng telah mempelajari kami cukup banyak dan mengenal kami dengan cukup baik. Dengan kemampuan investigasimu, pekerjaan utusan pengawas ini akan sangat mudah. Aku akan membutuhkan bantuan dari kalian bertiga." Luo Feng tersenyum. Tentu saja. Ketiga taipan itu tersenyum dan mengangguk. "Luo Feng, izinkan saya memperkenalkan Anda." Wanita berjubah hitam itu tersenyum dan menunjuk ke siluet manusia yang kabur. Di tengah mereka para mayat hidup membungkuk hormat. "Departemen Ganwu kami, karena mengatur lebih dari 10.000 bidang bintang di negara Ganwu Universe dan lebih dari 100 juta galaksi, maka selain kami, 3 kepala, ada 322 kematian lainnya, ada juga 820 juta personel penting yang membantu menjaganya. Dari sekian banyak bintang dan galaksi, semuanya ada di sini." Luo Feng menahan napas, melihat kaburnya siluet yang berlutut di hadapannya. Karena itu sebenarnya 820 juta orang, tidak heran bahkan dengan penglihatannya, dia tidak bisa melihat akhir dari mereka. Saat tatapannya menyapu 322 mayat hidup, dia tiba-tiba melihat seorang lelaki tua berkulit hijau dengan kerutan di kepalanya, dia terkejut di dalam, "Men Luo? Orang tua ini adalah lelaki tua yang sering dia lihat di rumah jagal kerajaan Black Dragon Mountain."